Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adina Kanisya Dahuri dengan NIM 24110146 dari kelas D 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan ITIL yang merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library, yaitu kerangka kerja framework yang memuat kumpulan praktik terbaik untuk mengelola layanan teknologi informasi. Tujuannya adalah membantu organisasi memberikan layanan teknologi informasi yang berkualitas tinggi dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Inti dari ITIL adalah manajemen layanan teknologi informasi yang berpraktik pada fokus penyediaan nilai bagi pelanggan melalui layanan teknologi informasi. Konsep-konsep utama ITIL mencakup pada fokus pada nilai. ITIL menekankan bahwa semua aktivitas teknologi informasi harus memberikan nilai nyata bagi bisnis. Di sini juga ada siklus hidup layanan. ITIL versi 3 berfokus pada 5 tahapan siklus hidup layanan untuk mengelola layanan teknologi informasi secara komprehensif, mulai dari strategi hingga perbaikan berkelanjutan. Lalu ada sistem nilai layanan atau bisa disebut SVS. Pada ITIL versi 4 diperkenalkan SVS sebagai model yang menunjukkan bagaimana berbagian komponen bekerja sama untuk menciptakan nilai. SVS terdiri dari 4 dimensi manajemen layanan, sistem nilai layanan, prinsip-prinsip panduan, dan rantai nilai layanan. Sekarang kita bahas sedikit mengenai sejarahnya dan perkembangannya. ITIL pertama kali muncul di akhir tahun 1980-an. Framework ini dikembangkan oleh CCTA, lembaga pemerintahan Inggris, untuk memperbaiki kualitas layanan teknologi informasi yang saat itu masih rendah. Awalnya, ITIL cuma berupa sekumpulan buku panduan berisi praktik terbaik dalam mengelola layanan teknologi informasi. Lalu di awal tahun 2000-an, muncullah ITIL versi 2 yang lebih sederhana, karena dibagi jadi 2 bagian utama, yaitu Service Support and Service Delivery. Versi ini mulai populer dan jadi standar de facto di dunia teknologi informasi. Tahun 2007, lahirlah ITIL versi 3 yang membawa konsep baru, yaitu siklus hidup layanan dengan 5 tahapan utama. Versi ini juga diperbarui lagi di tahun 2011. Dan akhirnya di tahun 2019 muncullah ITIL versi 4 yang dikembangkan oleh Axelos dengan pendekatan yang lebih modern, menyesuaikan tren seperti Agile, DevOps, dan Lean. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa ITIL digunakan. Pertama, ITIL membantu dalam meningkatkan kualitas layanan. Dengan menerapkan proses dan praktik terbaik, organisasi dapat memberikan layanan teknologi informasi yang lebih konsisten, stabil, dan memuaskan bagi pelanggan. Kedua, ITIL meningkatkan efisiensi operasional. Karena semua proses distandarisasi, pekerjaan jadi lebih teratur dan waktu yang terbuang bisa dikurangi. Ketiga, ITIL memastikan penyelarasan antara layanan teknologi informasi dan tujuan bisnis. Artinya, setiap aktivitas dalam teknologi informasi selalu diarahkan untuk mendukung strategi dan sasaran organisasi, bukan sekadar urusan teknis. Keempat, ITIL membantu manajemen risiko yang lebih baik. Framework ini memberikan panduan untuk mencegah atau meminimalisir risiko kegagalan dan gangguan layanan, sehingga lingkungan teknologi informasi jadi lebih stabil dan aman. Kelima, ITIL mendorong kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antara tim teknologi informasi dan departemen lainnya. Jadi, bukan cuma urusan teknik, tapi juga bagaimana kerjasama dalam organisasi bisa berjalan lebih efektif. Keenam, ITIL sangat adaptif terhadap perubahan, terutama pada versi 4 yang dirancang agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis modern. Dan yang terakhir, ITIL berkontribusi dalam pengurangan biaya operasional. Dalam proses yang diefisiensi,
dan sumber daya yang dioptimalkan, organisasi bisa menekankan pengeluaran tanpa menurunkan kualitas layanan. Jadi, secara keseluruhan, ITIL digunakan karena memberikan nilai tambah yang besar, mulai dari peningkatan layanan, efisiensi, hingga dukungan terhadap strategi bisnis. Jadi, ITIL penting untuk digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam ITIL versi 4. Yang pertama, sistem nilai layanan, atau bisa disebut dengan SPS. SPS ini menjelaskan bagaimana semua komponen dan aktivitas dalam sebuah organisasi bekerja sama untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di dalam SPS ini terdapat berbagai elemen utama, yaitu prinsip panduan, berisi tujuan prinsip utama seperti fokus pada nilai, menjaga kesederhanaan, dan mengoptimalkan. Lalu ada tata kelola, menjelaskan bagaimana organisasi dievaluasi, diarahkan, dan dipandu agar sesuai dengan tujuan bisnis. Lalu ada rantai nilai layanan yang berisi 6 aktivitas utama, yaitu plan, improve, engage, design dan transition, obtain and build, serta delivery and support. Lalu ada praktik yang menggantikan istilah proses dalam ITIL versi sebelumnya, berisi berbagai kegiatan manajemen yang membantu menjalankan layanan. Dan yang terakhir, yaitu untuk peningkatan berkelanjutan, memastikan organisasi selalu berjalan dan memperbaiki proses secara berkesinambungan. Komponen yang kedua adalah 4 dimensi manajemen layanan. Ini membantu organisasi melihat layanan teknologi informasi dari berbagai sisi agar pengelola layanan bersifat seimbang. Keempat dimensi tersebut adalah organisasi dan sumber daya manusia, meliputi struktur organisasi, budaya kerja, peran, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, informasi dan teknologi, mencakup data, pengetahuan, serta alat atau sistem yang digunakan untuk mendukung penyediaan layanan. Yang ketiga, ada mitra dan pemasok, menggambarkan kerjasama organisasi dengan pihak eksternal seperti vendor, penyedia jasa, atau rekasan bisnis. Yang terakhir, aliran nilai dan proses, menjelaskan bagaimana bagian-bagian organisasi saling bekerja sama dalam suatu alur kerja yang menghasilkan produk dan layanan yang bernilai. Lalu selanjutnya komponen yang ketiga adalah praktik dan proses tambahan. Dalam ITIL versi 4, ada 34 praktik manajemen yang dibagi menjadi 3 kategori utama. Kategori utama yang pertama yaitu praktik manajemen umum, yang mencakup manajemen strategi, resiko, keuangan layanan, pengetahuan, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu, praktik manajemen layanan meliputi manajemen insiden, permintaan layanan, kapasitas, ketersediaan, dan juga layanan meja bantuan atau service desk. Lalu yang terakhir, praktik manajemen teknik, mencakup pengelolaan development, infrastruktur, platform, serta pengembangan dan manajemen perangkat lunak. Semua praktik ini dirancang agar organisasi bisa lebih efisien dan mampu memberikan layanan teknologi informasi yang bernilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan prinsip ITIL versi 4 pada salah satu perusahaan teknologi di Indonesia, yaitu Dana. Dana merupakan platform dompet digital yang menyediakan layanan pembayaran non-tunai seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, serta transaksi online maupun offline di berbagai merchant. Sebagai penyediaan layanan digital, Dana sangat tergantung pada sistem teknologi informasi yang sangat aman, cepat, dan mudah digunakan oleh masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa penerapan prinsip ITIL versi 4 yang dapat kita lihat dalam operasional Dana. Yang pertama, fokus pada nilai. Artinya, setiap layanan diberikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Di Dana, penerapan prinsip ini bisa kita lihat dari kemudahan transaksi. Pengguna bisa melakukan pembayaran atau transfer uang hanya melalui ponsel tanpa perlu membawa uang tunai maupun kartu. Lalu, keamanan transaksi.
Melalui fitur Dana Protection, semua transaksi dijamin aman, sehingga meningkatkan rasa percaya pengguna. Lalu, nilai tambah. Adanya promo dan cashback membuat pengguna lebih diuntungkan saat menggunakan aplikasi ini. Hasilnya, pengguna merasa pengalaman transaksi yang efisien, aman, dan bernilai lebih tinggi. Yang kedua, mulai dari posisi sekarang, yaitu mengoptimalkan sistem yang sudah ada sebelum membuat perusahaan besar. Dana menerapkan prinsip ini dengan cara melakukan analisis rutin terhadap data transaksi dan umpan balik pengguna untuk menentukan area yang perlu diperbaiki. Contohnya, Dana memperbarui fitur keamanan two-factor authentic setelah menemukan potensi resiko pada versi sebelumnya. Hasilnya, Dana dapat melakukan perbaikan berkelanjutan tanpa harus membangun sistem baru dari awal sehingga tetap efisien dan cepat beradaptasi. Yang ketiga adalah kolaborasi dan promosikan visibilitas. Artinya, kerjasama antar tim dan keterbukaan informasi sangat penting agar layanan tetap berjalan lebih baik. Penerapan prinsip ini terlihat dari kolaborasi internal, di mana tim teknologi informasi, keamanan, dan layanan pelanggan bekerja sama dalam menangani laporan penggunaan seperti error atau transaksi gagal. Lalu, transparansi layanan. Karena pengguna dapat memantau status transaksi secara real-time langsung dari aplikasi. Hasilnya, pengguna merasa aman dan terpercaya karena Dana bersifat responsif dan terbuka terhadap masalah yang terjadi. Dari ketiga prinsip tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Dana berhasil menerapkan prinsip-prinsip ITIL versi 4 dengan baik, mulai dari menciptakan nilai bagi pengguna, melakukan perbaikan berkelanjutan, hingga membantu kolaborasi yang kuat di dalam organisasi. Dengan prinsip ini, ITIL di Dana mampu memberikan layanan digital yang stabil, aman, dan bernilai tinggi bagi masyarakat Indonesia. Adalah mengenai fitur ITIL versi 4. Sekian pemaparan materi mengenai ITIL dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.